Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Allah Bapa, kami dimampukan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh pengertian yang baik, dan kami dapat melakukan isi firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-127 ayat pertama hingga ayat yang kelima, yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hingga hari ini? Saya harap kita semua ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan pada hari ini diberi terang judul tema adalah anak berbudi pekerti. Siapa yang berharap anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti baik, tentu menjadi harapan semua orang tua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya hendak bertanya kepada kita semua, pernahkah kita tersadar dengan suatu perasaan ketika kita melakukan suatu pekerjaan dan menerima hasilnya yang diawali dengan doa, dengan yang tidak diawali dengan doa? Bagaimana hasilnya? Bagaimana rasanya? Bagaimana perasaannya yang Bapak Ibu rasakan? Tentu ada hal yang berbeda di dalam hati ketika kita bekerja dengan mengundang Tuhan terlebih dahulu dengan tidak mengundang Tuhan di dalam mengawalinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mengawali Tuhan dalam melakukan aktivitas mengingatkan saya kepada seorang teman di mana dia selalu mengundang Tuhan dalam segala aktivitas, dalam segala hal yang ia kerjakan. Bahkan percaya atau tidak percaya, untuk masuk dalam kamar mandi saja pun ia selalu berdoa. Bahkan untuk meminum secangkir air putih saja pun ia juga berdoa. Hal ini sederhana, tetapi cukup membuat kita tertegun, bukan? Ada juga contoh-contoh hal di mana sepasang kekasih menjalani hubungan yang didasari dengan cinta kasih tentunya, namun di dalamnya ada yang mengundang Tuhan, ada yang tidak mengundang Tuhan. Jika dalam membangun suatu relasi hubungan dengan lawan jenis, jika kita mengandalkan Tuhan di dalamnya, tentu hubungan itu akan menjadi hubungan yang terberkati untuk menjadi berkat. Sedangkan jika hubungan itu hanya didasarkan oleh cinta, rasa senang sesaat, hanya berfokus pada aku dan kamu, tentu hubungan itu akan terasa hambar dan terasa selalu ada yang kurang di dalamnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan contoh-contoh kehidupan yang tadi saya bicarakan, hal ini membuat kita harus belajar
bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana Daud dan Salomo mengajarkan kita untuk minta hikmat Tuhan dalam menjalani segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Kita lihat di ayat yang pertama, ada kata di sana membangun rumah. Pertanyaan awal, apa dasarnya ketika kita hendak membangun rumah? Apa polanya? Pola siapa yang dipakai? Lantas rumah itu untuk siapa? Rumah di sini harus kita pahami baik dalam bentuk bangunan kokoh seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang saya, atau dalam bentuk relasi, hubungan di tengah keluarga dalam bentuk rumah tangga, atau hubungan-hubungan yang lain, ayah ke anak, sahabat dengan sahabat, saudara bersaudara. Pertanyaannya, ketika kita hendak membangun rumah atau relasi, apa dasarnya? Banyak orang yang mengatakan dasarnya cinta, dasarnya adalah perasaan jika hendak membangun suatu hubungan. Lantas untuk membangun sebuah rumah atau bangunan, dasarnya harus adalah fondasi. Itu tidak salah. Tetapi yang harus kita pahami adalah harus ada Tuhan di dalamnya. Harus ada Tuhan yang mengawalinya. Karena kata pemazmur adalah semua jerih lelah kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak mengundang Tuhan di dalamnya. Dasarnya adalah kehendak Allah. Polanya adalah melalui Allah yang tertuang melalui hati, pikiran, tindakan manusia, dan yang dituangkan dalam bentuk gagasan, dalam bentuk rencana, dalam bentuk usaha, secara khusus juga dalam bentuk doa yang dipanjatkan oleh setiap manusia atau orang percaya. Yang semuanya itu untuk siapa? Tadi pertanyaan di awal. Jawabannya adalah untuk Dia. Baik kita membangun rumah seperti bangunan kokoh di belakang saya, atau membangun suatu relasi hubungan dengan sesama, itu bukan prioritasnya, tujuannya bukan untuk saya, bukan untuk dia, bukan untuk kita, tetapi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan dipahami saya membangun rumah tangga, membentuk rumah tangga itu untuk saya dan kamu, tetapi untuk hormat dan kemuliaan Allah di dalamnya. Di ayat yang kedua kita mari belajar, dikatakan di sana sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, sadarkah kita bahwa Tuhan selalu memberikan sesuatu hal yang membuat kita merasa terkejut, membuat kita merasa selalu mendapatkan surprise dalam hidup ini. Ada hal-hal yang tidak pernah kita minta di dalam doa, namun Tuhan sediakan. Ada hal-hal yang tidak pernah kita masukkan dalam daftar doa kita, tapi Tuhan jawab dan Tuhan berikan. Dan semua ini harus kita lihat sebagai bentuk berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak diminta untuk khawatir, jangan pernah khawatir, karena kita adalah pribadi yang dicintai olehnya. Kita bisa baca tentang hal kekhawatiran di Matius 6 ayat 25 hingga yang ke-26. Dia selalu memberkati kita dan semua orang yang kita kasihi. Dia selalu mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, sekalipun terkadang kita tidak ucapkan dalam doa kita. Contohnya, kami di sini, para panitia, jemaat, majelis, merasa Tuhan benar-benar bertindak, benar-benar mengetuk pintu hati setiap orang yang Tuhan lihat bisa memberi dan ia bisa menjadi donatur. Terkadang kami merasa diberikan surprise oleh Tuhan atas proses pembangunan bisa hingga saat ini. Kami terkejut dengan cara Tuhan. Bagaimana ia bekerja mengirimkan para donatur agar gedung gereja di tempat ini boleh berdiri. Dan kami harus bisa bilang dengan iman percaya kami bahwa hal ini
bukan karena hebat dan kuat kami sebagai pendeta, bukan karena hebat dan kuat kami sebagai majelis, bukan karena hebat dan kuat kami sebagai panitia, bukan karena hebat dan kuat kami sebagai jemaat, bukan karena hebat dan kuat kami sebagai tukang, bukan karena hebat dan kuat kami sebagai donatur, tetapi karena hebat dan kuasa Allah bekerja dalam hati setiap orang yang dipercayai untuk bekerja di dalamnya. Siapa kita, Bapak Ibu? Siapa kita? Hanyalah butiran debu yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk merealisasikan semuanya. Prioritasnya adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Jangan khawatir, karena Dia selalu memberikan apa yang diperlukan oleh setiap orang yang dicintainya. Pembangunan gedung gereja ini menjadi pengalaman iman yang harus kita lihat, bahwa Dia selalu mempersiapkan segala sesuatunya melalui orang-orang yang Ia kehendaki di dalamnya. Bapak Ibu jemaat, di ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima kita juga harus belajar. Di sana dikatakan anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Kata anak lelaki di dalam perikop ini mau mengingatkan kita bahwa pada konteks zaman dulu, anak lelaki merupakan kebanggaan bagi orang tua dan keluarga karena mereka akan menjadi penerus nama, begitu. Kemudian dikatakan di sini buah kandungan adalah suatu upah. Baik anak laki-laki maupun buah kandungan dalam perikop bacaan ini harus kita pahami adalah sebagai bentuk berkat daripada Tuhan, begitu ya. Ayat ini hendak menegaskan bahwa semua adalah dari Tuhan. Semua itu layaknya. Anak laki-laki dalam perikop ini dikatakan sebagai anak panah, gitu ya, anak panah di tangan pahlawan, karena mereka akan menjadi pribadi yang memperlengkapi orang tuanya untuk dihormati, begitu. Memperlengkapi keluarganya, terlebih orang tua yang dikaruniakan oleh Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hal ini juga akan menjadi suatu kebahagiaan apabila perintah Allah dilakukan dalam proses pengajaran bagi setiap anak-anak yang dianugerahkan dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seorang Kristen atau orang percaya harus memiliki citra Kristus di dalam dirinya. Harus menjadikan Kristus center ketika ia hendak melakukan segala sesuatu. Sikapnya, prinsipnya, pandangannya, gaya hidupnya harus mencerminkan kasih Kristus. Hidupnya harus mengutamakan Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya, bukan kehendak saya. Seperti Yesus berdoa, harus kehendak Bapanya yang jadi, bukan kehendak dia. Dan itu bentuk pengajaran bagi kita bahwa harus kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita, bukan kehendak kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar bahwa lewat kehadiran anak-anak, dalam konteks ini dikatakan anak laki-laki yang terberkati, membuat orang tua atau membuat ayahnya dihormati. Namun jika kita belajar dengan konteks saat ini, yang harus kita pahami adalah permasalahannya bukan anak laki-laki atau anak perempuan yang menjadi milik pusaka Allah, tetapi yang harus dipahami dalam konteks saat ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah karunia dari Allah. Semuanya berkat Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus belajar bahwa kita harus bergantung hidup ini pada Allah. Kita harus menggantungkannya kepada Allah. Karena kita tidak punya kuasa di dunia ini. Kita harus mulai belajar sebagai orang tua. Jangan hanya berharap punya anak berbudi pekerti yang baik jika orang tuanya tidak berbudi pekerti yang baik. Jangan berharap hanya memberikan nasihat kepada anak, dia mampu mewujudkan harapan orang tua. Karena apa?
teladan lebih baik daripada sebuah nasihat. Jadi kita harus menjadi role model bagi anak-anak kita. Kalau kita berharap dia memiliki budi pekerti yang baik, kita hadirkan budi pekerti yang baik itu dalam diri kita terlebih dahulu sebagai orang tua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tentu pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Atau jika kita belum melakukannya, bagaimana caranya? Semua harus dimulai dari diri orang tua. Harus punya kesadaran itu. Orang tua harus memiliki gaya hidup yang hanya bergantung pada Allah. Orang tua dan keluarga harus menggantungkan diri kepada Allah, maka dengan sendirinya keluarga itu mempersiapkan dan mempersembahkan hidupnya, anaknya, kehidupannya ke depan di tangan Allah. Bapak Ibu, hal sederhana yang mampu kita lakukan untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita agar ia boleh tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Hal pertama adalah jadikan Tuhan sebagai pribadi yang memegang hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai kepala keluarga kita. Kemudian kita harus andalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan kemudian kita harus mengundang Dia. Apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun. Contohnya, jika seorang ayah hendak pergi kerja, ia harus memberikan contoh teladan bahwa ia harus berdoa sebelum berpergian. Agar terlihat oleh istrinya, terlihat oleh anaknya, terlihat oleh cucunya, terlihat oleh menantunya, dan itu boleh menjadi dorongan untuk dilakukan oleh seisi keluarganya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari bersama kita belajar mencari kehendak Allah, bergantung pada Allah di dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang berbudi pekerti yang baik, sehingga kita dimampukan juga untuk mendidik anak-anak kita memiliki budi pekerti yang baik. Agar apa? Agar hidupnya berkenan di hadapan Allah, agar hidupnya dipakai untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin.